Nah, Quarter Nation, kebetulan rumah gue ini posisinya tuh jauh banget kalau jalan ke depan. Jadi rumah gue tuh di komplek. Kompleknya ini agak luas ya, lumayan luas, dan gue posisinya ada di bawah. Jadi kalau gue mau keluar ke depan tuh dia nanjak. Opsinya cuma naik mobil, naik motor, atau kalau lu mau sehat, Anda mau sehat ya jalan kaki. Jalan kaki sekitar 1 kiloan, nggak nyampe mungkin 600 meter, tapi nanjak ya, incline-nya cukup jauh. Nah, pusing juga kan kalau misalnya tiba-tiba harus buru-buru. Kebetulan editor kita tiba-tiba nih seminggu kebelakangan suka datang pakai kendaraan yang cukup unik nih. Coba kita panggil. Revian, sini Rev. Nah, dia tuh datang pakai kendaraan yang unik banget guys. Nih. Tada. Jauhan, mundur sini. Oh. Udah, aman. Nah, ini guys, ini editor kita. Selama ini ada di belakang layar. Namanya Revian. Dia datang ke rumah gue ini tiap hari pakai ini. Semenjak sebulan ke belakang ya? Iya, 27 harian lah. Tadi kita lihat di apps-nya tuh ada guys. Ini tuh apa sih? Ninebot ya? Iya, Ninebot ini Segway. benar. Ini skuter Segway Ninebot dan ini seri D28. Oke, nah kita akan lihat nih mod kayak gini, kayaknya enak juga nih kalau gue punya ini buat ke depan komplek. Pinjam dulu ya Rev. Boleh, Oke. silahkan. Tugas dia masih banyak, jadi dia akan kehilang belakang kamera lagi. Nah, kalau kita udah bahas mobil mulu, sekarang kita mau bahas benda unik ini nih. Ini adalah sebuah skuter. Jadi bentuknya kayak skuter-skuter kalau tahun 2019 tuh cukup viral, ada di FX di mana gitu ya. Kalian bisa sewa yang warna hijau ya, saya nggak menyebut merek. Ini bentuknya kurang lebih sama, cuma karena dia punya pribadi personal use, dia bisa dilipat dan baterainya itu ada di sini, bisa dicopot, tapi ini nggak removable yang sering-sering ya, cuma buat maintenance saja. Cuma yang paling penting dia bisa dilipat. Selain dia bisa dilipat, dia juga perbedaannya adalah dia sama, kalau sama ini ya, sama Xiaomi dia baterainya di sebelah sini seperti tadi saya sebutkan. Jadi dia ini ground clearance-nya lebih kosong di bawahnya, lebih aman dari polisi tidur seperti yang ada di atas sana. Nah, ini sih kalau buat harian seru banget guys. Jadi dia namanya kan tadi D28E. 28 itu range-nya. Dia bisa sekali cas 28 km menempuhnya. Untuk top speed dia ada di angka 30 ya. Cuma karena dia ada limiternya, jadi dia ada mode-modenya. Dia ada mode eco, mode drive, sama mode sport. Udah kayak mobil kan. Nah, ketika di mode eco dia dibatasi di angka 10 km per jam. Namun kalau kalian pakai mode eco, kalian tidak akan bisa menanjak tanjakan yang terlalu tinggi seperti ke atas sana, karena akan membutuhkan energi yang lebih. Untuk itu kalian harus pindah ke mode drive atau ke mode sport. Namun drawbacknya ketika kalian menggunakan mode drive or sport, itu hentakannya kalau kalian belum biasa akan lumayan kerasa. Kaget lah gitu, seperti kendaraan elektrik pada umumnya, terutama motor ya, motor elektrik. Jadi kalau kalian masih newbie, kalian bisa mulai dari eco dulu, begitu tanjakan kalian ganti ke drive atau sport. Atau kalau kalian mau coba langsung untuk membiasakan diri, kalian bisa langsung pakai mode sport. Itu dijamin kuat buat naik tanjakan yang bentuknya seperti apapun. So far sih kuat-kuat aja ya. Dan ini dia kerennya, dia menggunakan rem belakang ya. Ini kalau di rem gini dia rem ke belakang, terus dia juga ada lampunya kayak F1 gitu guys. Jadi kalau kalian rem dia akan kelip-kelip. Dan ini dia menggunakan ban dengan lebar 10 in. Ini kalau yang punyanya Xiaomi tuh kalau nggak salah 8 in ya. Kalau dia punya, dia pakai 10 in depan belakang, dan motornya tuh penggerak depan. Jadi motornya nyambung di depan sana. Di belakang sini cuma ada rem dan ya ban ini aja. Dan dia juga nggak bisa dipakai buat diinjak ini ya. Kalau punyanya Xiaomi tuh dia bisa diinjak supaya buat ngerem. Kalau ini enggak, ini cuma buat mengkait aja. Dan cara melipatnya juga kurang lebih sama skuter-skuter seperti ini pada umumnya gitu ya. Kalian bisa tarik di sini. Ini agak susah nih kan nariknya nih, tuh. Kita panggil aja, Rev, sini lagi Rev. Tarikin. Nah, kalau punya editor enak guys. Oh, nah. Ini kalau udah kelipet gini, di belnya ini bisa kalian sangkutin seperti ini. Set. Nah, ini bisa kalian bawa begini atau bisa begini. Nah, jadi ada dua pilihan. Cuma kalau begini nggak enaknya dia merosot guys. Jadi kalau gue pribadi sih lebih suka bawanya begini. Ini juga dia ada, kita balik sini. Sini dia ada ini ya, standar. Ya.
Ini standarnya kalau nanti nggak dibuka, dia nggak akan bisa jalan. Jadi safety-nya dia harus dibuka dulu, baru kalian bisa menjalankan skuter lucu ini. Ya, untuk buka laginya nih tinggal di kayak gini ya. The reverse of the folding process ya. Dibuka sampai dia ngunci nih, berkelihatan. Nih, kemudian tinggal kalian naikin ke atas. Nah, udah gini dia akan ngunci dan siap untuk kalian bawa. Kemudian dia punya lampu juga dan bisa diaktifasi dari layar kecil ini. Jadi untuk mengaktifasinya adalah kalian pencet satu kali, dia akan nyala, dan satu kali lagi dia akan mati. Nah, jadi display ini tuh dia ada banyak fungsi ya. Dia sebagai speedometer juga di sini. Kemudian tadi ada drive mode dan juga ada battery indicator, baterainya berapa banyak lagi gitu kan. Bentuknya bar-bar gitu ya, bukan bar-bar serem ya. Tapi ada beberapa bar yang menunjukkan kondisi baterai ya, voltase baterainya. Dan kalau kalian mau matiin tinggal ditekan yang lama. Kemudian untuk hidupin lagi juga sama, tekan yang lama dia akan hidup. Jadi dia menggunakan satu tombol untuk semua functionnya, dia combination gitu ya. Dan menurut saya meskipun tombolnya cuma satu, tapi cukup lah untuk menjalankan fungsi-fungsi dari kendaraan ini. Karena fungsinya cuma dikit, jalan, lampu, drive mode, dan that's it, speed. Udah, jadi cukup lah satu tombol. Kemudian di sini remnya masih pakai rem tali biasa, cuma dia warnanya oranye ya. Jadi selain dia kelihatan keren gitu, dia juga sebagai penanda tambahan ya. Jadi kalau malam ini warna oranye ini akan sangat menyala karena si benda ini nih warnanya nggak cuma warna merah gini aja, dia juga ada yang warna hitam full. Jadi kalau yang warna hitam full dia safety-nya menggunakan warna oranye di sini sehingga tetap terlihat. Dan ini dia tadi yang bunyi nih, dia menggunakan jempol gini ya. Ini berfungsi sebagai sen lagi, berfungsi sebagai klakson ada-adaan, bell ya. Ini sebenarnya lebih tepat bell dibanding klakson, tapi cukup untuk menaikkan awareness pengendara di sekitar kalian supaya kalian lebih safe untuk menggunakan ini di jalan. Dan ya, ini di jalan legal-legal saja selama kalian menggunakan helm. Kalau di jalan ini asik nih, misalnya kalian lagi jalan ke daerah yang sempit dan macet, kalian tinggal jalan biasa, kemudian kalau lagi macet dilipat dan diangkat. Dan kalian juga bisa bawa ini masuk ke dalam MRT, LRT ataupun KRL dan Transjakarta juga. Dan di MRT ada satu gerbong atau beberapa gerbong ya yang khusus untuk orang-orang yang membawa sepeda lipat, termasuk skuter listrik lipat ini. Pokoknya overall ini oke banget nih buat dipakai kalau komplek kalian kayak saya nih, kayak gue yang gede banget dan nggak ada sarana transportasi untuk naik ke atas selain kendaraan pribadi. Pakai ini buat sekedar ke Indomaret, sekedar ya mungkin nyamperin temen ke depan biar dia nggak nyasar kalau mau ke rumah kalian, bisa banget. Apalagi kalau di kompleks saya ini kebetulan tidak ada masjid di dalam komplek dan kebetulan saya beragama muslim, jadi kalau sholat Jumat bisa pakai ini dan berdoa kalau ini tidak hilang. Tapi so far editor saya udah pakai buat ini sholat Jumat tidak hilang. Tapi ya safety-nya ada lock-nya gitu guys, di software bisa kalian aktifasi, dan kalau diaktifasi ini tidak akan mau nyala. Sebelum kita jalan, gue mau ngasih lihat dia charging portnya ada di sini ya. Nih charging port, tinggal dibuka, ada karetnya. Kemudian kalian bisa colokkan chargernya ke sini dan dia cukup sebentar sih untuk ngecas. Beberapa jam aja kalian udah akan full dan kalian nggak bisa langsung jalan kalau lagi diem gini karena dia ada safety-nya ya. Jadi nggak akan accidentally kalian lompat pakai ini. Kalian harus goes dulu. 1, 2, 3 baru kalian jalan. Nah, jadi kalian bisa lihat nih, enak banget pakai benda kecil ini di dalam komplek yang besar seperti komplek gue ini. Kalau misalnya komplek kalian kurang lebih sama kayak komplek gue, maka gue sangat merekomendasikan alat ini untuk kalian pakai di hari-hari kalian. Misalnya kalau kalian mau ke tetangga kalian, bisa pakai ini tanpa harus manasin motor dulu atau jalan kaki, capek. Nah, ini kalian bisa lihat, ini maneuverability-nya oke banget ya, dan ya lihat kalian ditengok itu sama orang, jadi cukup eye catching ya. Overall ini useful banget buat use case gue. Kalau kalian kompleknya sama kayak gue, kalian rekomendasinya di mana, maka gue rekomendasiin banget kalian untuk beli alat kecil ini. Mantap. Nah itu dia tadi, seru kan naik beginian, seru banget. Apalagi cuma muter-muter komplek doang, nggak ada lawannya gitu kan ya. Kalau misalnya pacar atau
calon kalian ada di komplek ini tapi jauh gitu ya jaraknya kayak tadi, mungkin kalau jalan kaki capek, naik mobil tanggung, naik motor juga tanggung kan, manas-manasin motor dulu, kalian bisa naik ini cuma sekedar nyamperin, main di rumahnya, habis itu pulang lagi. Overall kalau buat use case gue yang kompleknya agak tidak ramah transportasi umum ini ya, emang komplek mana ada transportasi umumnya, ini berguna banget kalau gue mau nyamperin temen gue ke depan, mau ke Alfamart, apalagi mau ke masjid gitu ya. Soalnya kompleks ini juga lumayan belok-belok, jadi kalau misalnya baru pertama kali kesini, beberapa temen gue ada yang nyasar, dengan adanya ini gue bisa ke depan jemput mereka dan arahin mereka supaya nggak nyasar kalau mau main ke rumah gue. Kalau buat kalian, wah ini kalau di Singapura ada yang namanya konsep one last mile transit ya. Jadi kalian kemana-mana naik transportasi umum, kemudian jarak antara stasiun dan tempat tinggal kalian tuh mostly 1 mil terakhir ya, atau 1,6 kilo. Nah ini bisa banget jadi moda transportasi one mile transit tadi. Kalian bisa misalkan rumah kalian di Cipete, kalian naik ini ke stasiun MRT, kemudian kalian lipat, masukkan ke MRT dan pergi ke tempat kerja kalian. Kemudian pulangnya melakukan hal yang sama. Itu akan sangat menghemat. Dia aja editor saya yang dia pakai tanpa transportasi umum ya, langsung langsung ininya dibawa jalan ke sini, itu sudah sangat menghemat dibandingkan kalau dia order GoCar atau GoRide. So overall itu aja. Kalau kalian minat, kalian bisa cari di Tokopedia atau e-commerce yang lain, jadi banyak yang jual, dan pergunakan ini untuk menghemat penggunaan motor di dalam komplek atau cuma jarak-jarak dekat aja, karena kebiasaan buruk masyarakat kita adalah menggunakan motor untuk hal-hal yang sebenarnya bisa walkable. Nah sekarang nggak ada excuse lagi, kalian bisa beli ini, harganya cukup terjangkau dan ada berbagai macam. Ada yang 28 km, ada yang speednya lebih tinggi lagi, jadi lumayan banyak pilihan produknya tergantung budget dan kebutuhan kalian. Sekian video dari kami, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe kalau kalian belum, dan komentarlah seperti netizen yang berbunyi. Dadah, cabut lagi ya.